Pemirsa Ruang Sehat, bagi Anda yang mendambakan tubuh ideal atau sehat, diet merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan sehari-hari. Diet merupakan cara mengatur pola makan secara tepat untuk mengontrol kesehatan pada tubuh. Namun begitu, diet seringkali membuat banyak orang bingung, di mana banyak orang beranggapan bahwa diet adalah sekedar mengurangi makan. Kini, metode diet semakin populer, bahkan sebagian sudah menjadikannya sebagai gaya hidup. Namun begitu, dibutuhkan pemahaman serta kesiapan yang tepat sebelum Anda melakukan diet. Sebab kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Diet dengan cara yang salah dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan tubuh. Seperti Anda akan mudah lesu dan lelah karena kurangnya asupan serta cairan dalam tubuh. Jika Anda terobsesi diet karena ingin menurunkan berat badan atau hanya sekedar ikut-ikutan tren, Anda berpotensi terjerumus metode diet yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Purnamasari bisa kembali menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, tadi Anda sudah saksikan cuplikan mengenai diet, di mana di episode kali ini kita akan membahas diet aman dan sehat. Untuk mengulas ini lebih dalam, di studio saya sudah bersama dengan Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, ini kita berbicara masalah diet. Apakah yang dimaksud diet ini sebenarnya metode atau cara menguruskan badan nih Pak? Oke, jadi kita kenal dulu istilah diet sendiri. Jadi diet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dietita. Ya. Dietita artinya cara hidup. Nah, sedangkan pengertian sekarang beralih, jadi sudah berkembang pengertian diet sendiri bahwa diet itu adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, ya dalam hal ini kita manusia, gitu kan, atau bagaimana cara mengatur pola makan sehari-hari dan minum juga ya secara tepat. Jadi diet kita seringkali diet itu salah arti dan bahkan orang kadang bingung. Jadi kalau orang beranggapan bahwa diet adalah mengatur atau untuk menurunkan berat badan saja. Jadi sebetulnya pengaturannya secara umum. Luas ya Pak ya? Ya, berarti tidak hanya untuk mengatur pola makan, tetapi juga bisa menguruskan badan, begitu ya Pak ya? Bisa ya, dikatakan seperti itu ya? Ya, seperti itu. Tergantung tujuannya seperti apa. Kalau tujuan diet ini sebenarnya untuk apa sih Pak? Nah, jadi kita ambil lagi, kita banyak literatur, mungkin redaksi sana, redaksi sini gitu kan. Kalau searching di Google, wah banyak sekali tujuannya untuk manfaat segala macam. Tapi secara kesimpulannya bahwa diet itu tujuannya ada 4. Yang pertama mungkin untuk menurunkan berat badan sendiri. Jadi yang tujuan utama misalnya menurunkan berat badan, misalnya model gitu kan, aktris yang ingin berat badannya tetap stabil, yang agak besar kemudian ingin dikuruskan lagi karena dia harus menurunkan berat badan yang ideal bagi dia, atau untuk overweight atau obesitas. Nah, kemudian yang kedua untuk menaikkan berat badan. Menaikkan berat badan tadi misalnya untuk olahragawan, misalnya nih atlet atau khususnya binaraga. Ya, jadi kan mereka dulu tentunya untuk proporsi massa ototnya bertambah gitu kan, atau juga karena terlalu kurus, jadi ingin menaikkan berat badan. Bisa juga dengan cara diet ya Pak? Ya, benar. Karena diet mengatur pola makan. Pola makan. Yang ketiga untuk menjaga kesehatan tubuh atau memelihara keadaan supaya kondisi tubuh menjadi baik gitu kan, itu untuk menyeimbangkan pola makan sehari-hari. Ini juga bisa dilakukan misalnya oleh ibu hamil, ibu menyusui, untuk anak balitanya kita sehari-hari kita mungkin ke arah sininya gitu kan, untuk mengatur menjaga kesehatan tubuh secara umumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu terapi untuk penyakit yang diderita. Jadi misalnya yaitu pantangan terhadap makanan tertentu gitu kan, yang misalnya bagi penderita diabetes gitu kan, itu salah satu contohnya. Jadi ada 4 tujuan yang secara umum kita simpulkan, yang jadi supaya kita nggak bingung nanti tujuan untuk ini, tujuan ini. Nah, kita simpulkan secara umumnya seperti itu. Pak. Nah itu kan tadi ada 4 ya Pak ya tujuannya. Dari keempat jenis itu yang paling aman yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau orang yang ingin melakukan diet itu seperti apa nih Pak? Tentunya yang ketiga tadi, bahwa diet yang tadi untuk menjaga keseimbangan tubuh ya, supaya tubuh kita menjadi sehat, mengaturnya bagaimana caranya. Jadi seperti itu. Intinya semua diet juga satu tujuannya, yaitu untuk
menjaga kesehatan tubuh kita. Sebetulnya kalau disimpulkan lagi dari 4 tadi, disimpulkan jadi 1 lagi, dikecilkan lagi jadi 1 itu tujuannya. Jadi, itu yang 1 untuk menjaga kesehatan tubuh. Tentunya semua orang yang ingin menguruskan berat badan, tujuan akhirnya juga untuk menjaga kesehatan tubuh kan. Mau yang menaikkan berat badan juga tujuan akhirnya ke situ. Jadi kalau ingin disimpulkan lagi dari 4 tuh ya 1 itu tadi. Oke. Kalau untuk pola makanannya nih Pak, biar diet itu aman dan sehat, bagaimana nih Pak pola makan yang harus dilakukan untuk orang diet? Jadi kalau bicara masalah pola makan lagi, kita bicara lagi tadi tuh pakai diet yang sehat yang seperti apa inginnya. Jadi yang sepertinya sewajarnya yang kita memang diciptakan lumrahnya manusia yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan yang dibutuhkan oleh lidah kita, ya perasa ya. Jadi harus kita garis bawahi dulu. Jadi yang namanya bahwa tubuh kita perlu belum tentu lidah kita perlu, tapi belum tentu tubuh kita perlu. Nah, yang selama ini yang banyak terjadi itu seperti itu. Kadang kita merasa sendiri bahwa kayaknya makanan ini enak gitu kan. Padahal tidak dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya contoh yang manis. Nah, jadi polanya tentu pola yang sehat dan tentu pola yang bergizi dan seimbang. Gitu kan. Nah, pola bergizi dan seimbang itu apa aja nih Pak? Nah, kalau jenis asupannya. Nah, jadi kita kembali kalau kita pakai pedoman gizi seimbang tahun 2014 yang saat ini, gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada paling dasar. Indonesia masih menggunakan seperti ini. Menggunakan ini yang berlaku sampai saat ini ya Pak ya, dari Kemenkes. Kita pakai PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang tahun 2014. Jadi yang paling dasar adalah makanan pokok. Tuh banyak tuh makanan pokok, bukan cuma nasi gitu kan. Ada ubi, ada singkong, ada tiwul, intinya makanan pokok dulu ya. Ubian bisa seperti itu. Kemudian di atasnya lagi gitu yang menyempit, lebih kecil, lebih sedikit diperlukan adalah buah dan sayur. Nah, kita buah dan sayur seperti apa di piring kita, ya kan? Nah, yang ini kadang terabaikan. Itu kalau untuk jenis makanannya tadi untuk makanan pokok seperti nasi yang mengandung karbohidrat ya Pak ya. Kemudian buah dan sayur di atasnya. Kemudian nah ini kita bagi lagi kalau sayurnya 3 sampai 4 porsi. Kemudian kalau buahnya. Oke, sebentar Pak. Ini kita ke jenis makanannya dulu ya Pak ya. Tadi ada yang karbohidrat seperti buah, nasi, terus didampingi sayur sama buah, terus di atasnya lagi itu apa itu Pak? Ini lauk pauk. Lauk pauk. Lauk pauk ada hewani, ada nabati gitu kan. Banyak jenisnya. Dan paling atas nih kerucut adalah GGL. Gula, garam, dan lemak. Nah, itu yang perlu dibatasi. Ya kan, nanti kita akan bahas lagi bahwa GGL nanti polanya 415. Nah, kalau untuk porsinya dari kesemua jenis itu bagaimana nih Pak porsinya? Porsinya untuk supaya lebih jelasnya ini kan tapi sebelum saya mengarah ke porsi, yang perlu diperhatikan juga adalah bagian luarnya ada PUGS, itu di sini kita mencuci tangan. Nah, mungkin terlupakan sebelum makan kita cuci tangan. Kemudian juga ada di sini aktivitas fisik, ya, mungkin dari berjalan, senam dan bersepeda segala macam. Di sini terlihat aktivitas fisik sehari-hari dan juga olahraga. Dan juga yang terakhir untuk PUGS ada 4 pilar. Yang pilar yang terakhir itu adalah memantau berat badan untuk mendapatkan yang ideal. Nah, bicara kepada Mbak Sari tadi bahwa bagaimana sih porsinya untuk ada gambarannya. Ya, seperti ini. Tahan dulu Pak, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak Yuda, tadi kita berbicara masalah porsi ya Pak ya, dari keempat jenis makanan yang harusnya dilakukan orang diet. Nah itu terkait porsi itu tadi seperti apa nih Pak ulasannya? Oke, biar lebih jelas saya ada membawa ini gambaran seperti ini. Jadi kita kembali ke porsi yang dari pedoman gizi seimbang, yang tumpang gizi seimbang kita tadi diperkecil lagi melalui isi piringku. Nah, jadi isi piringku bisa dilihat. Jadi kalau ada gambaran misalnya piring nih ya, piring kita bagi 2 untuk dewasa nih ya, kita bicaranya untuk dewasa dulu ya, untuk remaja dan dewasa. Jadi isi piringku kita bagi 2, setengah bagiannya ya kita isi dengan makanan pokok dan juga lauk. Nah, makanan pokoknya 2/3 bagian piring dan sepertiganya adalah lauk pauk. Lauk pauk nabati atau hewani. Jadi separohnya ini
makanan pokok bukan cuma beras loh ya. Jadi bisa makanan-makanan yang saya sebutkan yang sebelumnya. mengandung karbohidrat ya Pak ya. Itu tadi. Nah kemudian lauk pauk, dan itu lauk pauknya yang seperti apa juga diolahnya. Nanti kita mungkin bisa kupas lagi. Kemudian separohnya adalah buah dan sayur. Nah loh, bagaimana makanan kita sehari-hari seperti itu? Apakah kita sudah porsinya setengah bagian nasi? Jangan-jangan kita makan nasinya segunung, kemudian cuma ada lauknya, sayurnya juga seemprit gitu kan. Nah apakah itu sudah sehat? Ini bukan seperti yang kaidah yang dari Kementerian Kesehatan juga sudah mengatur pedoman gizi, dan juga dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia juga mengatur untuk diet sehatnya seperti itu. Nah kemudian juga untuk PMBA yang lainnya adalah pemberian makanan bayi dan anak umur 6 sampai 23 bulan. Ini seperti ini, gambarnya lain lagi gitu kan. Ada sudah porsi-porsinya, 35% isinya makanan pokok. Kemudian diisi dengan 30%-nya adalah lauk pauknya. Kemudian 25% itu untuk anak usia 6 bulan sampai 23 bulan atau sampai umur 2 tahun. Nah ini seperti ini. Ini juga salah satunya nanti ini kita berbicara masalah mengatur pola makan pola ya Pak makan. ya. Ya untuk anak kan seperti itu. Jadi makanan dia perlukan juga adalah sayur-sayuran, dan juga tidak lupa dia harus ada makan jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan bisa dapat dari tempe, tahu dan segala macamnya, olahannya bisa seperti itu. Yang penting mereka makannya terpenuhi seperti ini. Beda lagi sama anak balita yang umur 2 tahun ke atas sampai 5 tahun. Nah, mereka membutuhkan makanan makanan pokoknya 35%, 35% lauk pauknya, dan 30%-nya adalah sayur. Iya, sayur, buahnya juga seperti sayur dan buah-buahan ya. Jadi yang warna hijau ini sayur dan buah-buahan, kemudian ini adalah jenis lauk pauknya, yang warna ungu ini adalah makanan pokoknya. Jadi seperti itu. Tergambar jelas sudah. Kalau ini kan berbicara masalah diet, apakah semua orang boleh melakukan diet gitu ya Pak ya? Kayak digambarkan ini tadi, secara umum sih kayaknya boleh melakukan diet ya Pak ya. Tapi kalau misalkan untuk diet itu sendiri, apakah boleh dilakukan untuk semua orang untuk mengatur pola makan? Nah, tadi pertanyaan pengertian diet sendiri gimana? Untuk mengatur pola makan. Pola makan. Tetapi kalau misalkan dia untuk menguruskan badan, itu bagaimana Pak? Apakah boleh dilakukan untuk semua orang? Menguruskan badan kebutuhannya untuk apa dulu gitu kan? Lihat dulu dia IMT-nya, indeks massa tubuhnya seperti apa. Dia masuk normal apa enggak gitu kan? Apakah dia termasuk overweight, atau dia maksudnya kelebihan berat badan tingkat ringan atau kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, jadi kalau misalnya dia memang perlu seperti itu, dia harus menghubungi petugas gizi, ahli gizi, ataupun juga dokter untuk misalnya mengatur pola makannya. Jadi jangan diet sembarangan, buka YouTube kemudian pelajari, atau cari Mbah Google gitu kan, istilahnya cari gini terus diet sendiri tanpa diawasi oleh petugas gizi atau ahlinya. Jangan-jangan nanti malah salah diet gitu kan bagi mereka. Nah, jadi saya juga bisa menggambarkan. Nah, untuk misalnya lagi nih, saya yang kekecilan ya tadi ini. Nah, jadi kalau untuk yang kelebihan berat badan, beda lagi itu. Yang obesitas? Ya, untuk obesitas, obesitas kelebihan berat badan, dia pilih makannya prinsipnya seperti huruf T. Nah, ingat, mudah diingat kan? Kalau porsi makannya dalam satu piring itu bentuk aja kayak huruf T. Setengah bagiannya adalah buah dan sayur, ya, setengah bagiannya, dan seperempat bagian masing-masing adalah lauk pauk dan juga makanan pokoknya. Nah, seperti itu. Beda sama kita tadi untuk normal. Nah, jadi kalau untuk tubuh normal itu dari berapa sampai berapa ya Pak ya berat badannya? Dikatakan normal seperti tergantung tinggi badannya dong kalau kayak gitu. Kita bicara IMT-nya, berat badannya. Ya kalau kita ingin membicara untuk mendapatkan berat badan ideal, mungkin ada rumus nanti tuh yang 100 dikurang 10%-nya, ada lagi ya, di tinggi badan kurang 100 kemudian kurang 10%-nya. Mungkin bisa dapatkan seperti itu. Tapi untuk berat badan atau tinggi badan yang kurang dari 150, mungkin 150 misalnya dikurang 100, udah dapat 50. Idealnya seperti itu untuk dapatkan berat badan ideal dia. Jadi seputaran itu. Jadi tergantung tinggi badannya dulu mau seperti apa. Ya. Sama juga yang obesitas ya Pak ya? Ya sama. Jadi kalau obesitas, nah di situ nanti dia terlihat kelebihannya seperti apa. Kalau untuk mengetahui obesitas apa tidak, dia menggunakan rumus lagi, pakai IMT, indeks massa tubuh, yang rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter gitu kan. Jadi nanti diketahui. Jadi normalnya 18,5 sampai 25. Jadi kalau sudah di atas 225 itu udah dianggap gemuk ya. Iya. Tuh. Lebih ya Pak ya? Ya, lebih sekali. Dan dia perlu mengatur makanan ya. Jadi pengaturan pola dietnya tadi yang benarnya seperti ini tadi yang dicontohkan. T ya. Nah, kalau untuk berbicara orang normal seperti yang pola makannya tidak jauh berbeda dengan yang umum yang Bapak jelaskan sebelumnya tadi ya Pak ya? Iya, tentu. Kalau untuk obesitas sendiri Pak, jumlah porsinya tentu berbeda ya Pak ya? Ya, porsinya
lihat dulu. Jadi kalau ingin tujuan untuk menurunkan berat badan dalam satu minggunya untuk yang sudah dianjurkan hanya sekitar 500 kalori atau misalnya setengah sampai 1 kilogram aja per minggunya untuk menurunkan berat badan. Jadi mengurangkan kalori 500 kalori per harinya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia kebutuhan kalorinya 2200, berarti kalau dikurang 500 berapa dong? 1700 ya. Nah seperti itu, jadi dia akan mengurangkan porsinya. Ya mungkin dia dapat tadi kalau dengan teh ini. Karena apa? Karena buah dan sayur kan seratnya tinggi. Dia akan memberikan rasa kenyang yang baik gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi tidak mengurangi porsi karbohidratnya, tapi tetap ada karbohidratnya. Karena kalau buah dan sayur juga mengandung karbohidrat sebetulnya. Oke. Ini kan untuk mengatur pola makan orang yang normal dengan yang obesitas ya Pak ya. Kalau misalkan ini diet tentang dia dengan penyakit tertentu seperti diabetes, itu bagaimana tuh Pak pola diet yang harus mereka lakukan? Nah itu dietnya dia lebih ketat lagi karena ini masalah bicara dengan pengaturan gula pada tubuhnya. Jadi ada istilah dengan 3J. Nah saya kebetulan juga kayaknya ada tuh. Bentar. 3J. Tepat 3J, tepat jumlah, jenis, dan jadwalnya. Nah jadi seperti ini ya. Gambarannya bahwa ukur kalorinya perlu berapa gitu kan, kemudian jenisnya seperti apa, makanan-makanan yang glycemic index-nya harus rendah ya, tinggi serat, glycemic index-nya harus rendah, kemudian jadwalnya teratur. Jadi kalau dia jadwalnya jam berapa, dia jangan sampai lewat lagi tuh, diatur jadwal makannya ya, tetap dengan 2 kali snack yang rendah glycemic index-nya. Intinya seperti itu. Jadi jangan oper-operan atau makan dia ibaratnya tidak makan sama sekali juga keliru seperti itu. Tetap menggunakan prinsip 3J. Tepat jumlah, tepat jenisnya, dan tepat jadwalnya. Oleh sebab itu dia perlu ke nutrisionis ya, atau tenaga gizi yang untuk dietnya seperti apa, jadi supaya tidak salah. Nah Pak, kalau untuk penderita seperti diabetes ini, kalau dia melakukan diet berarti dia harus menghindari jenis karbohidrat ya Pak ya? Karbohidrat yang seperti apa? Karbohidrat yang murni seperti terutama gula-gula yang bisa langsung digunakan oleh tubuh gitu kan. Tapi kalau misalnya karbohidrat yang kompleks juga dia masih perlu 60-70% dia masih perlu karbohidrat. Jadi jangan salah kaprah juga bahwa nanti karena di sayuran juga mengandung karbohidrat gitu kan. Ada di buah juga mengandung karbohidrat. Nah, jadi jangan salah bahwa nanti mengurangi porsi ini. Ibaratnya nasi itu sama sekali dikurangi. Ya kalau nasi putihnya boleh dikurangi, diganti dengan nasi atau beras merah. Lebih bagus lagi dia. Jadi karena glycemic index-nya dia lebih rendah gitu kan. Jadi dia bisa mampu bertahan, ibaratnya nanti kalorinya dipecah pelan-pelan. Nah, jadi yang jangan salah bahwa untuk diabetes tadi banyak yang keliru. Lalu dia kalau boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Tidak juga. Tetap jadi dengan porsi apa yang sebenarnya yang harus dikonsumsi kalau misalkan contohnya dia menderita diabetes begitu Pak? Ya, sama seperti makanan-makanan biasa, cuma porsinya yang tadi diatur yang lagi. Harus diperhatikan ya, dan tepat 3J tadi. Jenisnya seperti apa, jumlahnya, sayurnya juga mungkin akan tepat. Nah, kalau kita bicara ini mengupas masalah itu akan segmennya lebih banyak karena ini. Karena kita akan batasi, yang penting prinsip 3J, jumlah, jenis, dan jadwalnya harus dipegang tuh. Dan juga harus konsultasi kepada ahli gizi. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak, kalau tadi kita berbicara masalah diet, mengatur pola makan, atau juga bisa menguruskan badan begitu. Tapi kalau ini kita berbicara masalah diet yang sekarang lagi tren di masyarakat, ada diet ketogenik dan mayo. Nah kalau misalkan mereka melakukan itu, apakah berbahaya Pak? Oh ya, jadi kita prinsip seperti ini aja. Jadi tujuannya apa dulu mereka melakukan seperti itu? Oh ingin perubahan berat badan secara drastis gitu kan? Karena memang diet keto atau diet mayo itu terlihatnya dia menjanjikan sesuatu dalam menurunkan berat badan, mungkin dalam 1 bulan udah terlihat penurunan berat badan sampai berapa kilogram. Nah padahal kalau berbahaya sekali kalau seandainya menurunkan berat badan secara drastis gitu kan, nanti ada efek sampingnya, jangka panjangnya juga ada. Nah itu jangka panjangnya seperti apa nih Pak yang ditimbulkan jika mereka melakukan secara drastis itu dari 2 tren ini? Nah kan untuk diet keto sendiri misalnya contohnya karena kekurangan asupan karbohidrat, jadi dia kan memang mengurangi melebihkan lemak, mengurangi jenis-jenis yang lain, protein dan misalnya protein dan
yang lainnya gitu kan, jadi tinggikan lemaknya. Tapi akan beda lagi juga ada yang diet mayo misalnya dia menurunkan karbohidratnya. Jadi itu semuanya tentu berbahaya tanpa diawasi oleh misalnya ahli gizi gitu kan, tanpa konsultasi. Yang pertama mungkin kekurangan asupan karbohidrat sehat malahan seperti buah, gandum utuh dan segala macam, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, pokoknya intinya dia mungkin akan malah kekurangan itu. Kadang juga kehilangan manfaat vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh padahal karena dia membatasi sesuatunya gitu kan. Kemudian bisa terjadi juga gangguan ginjal karena bila konsumsi protein berlebih, nah itu ginjal yang berefek terhadap ginjal untuk penyaringan dan segala macam karena berlebih. Kemudian meningkatkan juga risiko ketoasidosis. Nah ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang diabetes gitu kan. Jadi kalau keto itu ibaratnya keton kan, ketogenik. Jadi dari keton. Jadi menggunakan energi dari lemak. Jadi lemak itu diporsir untuk menghasilkan energi. Padahal kalau kita selama ini kan cuma karbohidrat yang dibakar untuk menjadi gula, dijadikan untuk energi gitu kan. Nah jadi, jadi ini tidak harus sehat sebetulnya. Tidak sehat ya Pak ya. Dan ini berpotensi berbahaya nah, begitu ya untuk Pak. diet mayo sendiri kan sebetulnya dia pakai range gitu kan. Nah, jadi pakai range ibaratnya ya udahlah dalam berapa minggu gitu kan. Nah, kalau sudah menurunkan berat badan dia kembalilah ke aslinya, fitrahnya gitu kan. Makanan kita butuhkan bukan yang seperti tubuh lidah perlukan gitu kan. Jadi kalau nanti juga berbahaya kalau misalnya dia selesai dietnya gitu kan. Kemudian dia bisa kembali lagi. Berarti ini berpotensi balik lagi gitu kan ya, kalau Pak, dia ya? tidak menerapkan dietnya. Karena untuk kita yang penting bahwa mungkin kita pakai bahasa yang lebih agamis lagi bahwa untuk menjalankan diet ini kita perlu istiqomah gitu kan. Ya jadi karena yang memang kalau saya boleh ngambil istilah dokter Tan ya katanya kalau istiqomah itu lebih berat daripada yang ringan itu adalah istirahat. Nah jadi sangat-sangat menarik sekali sebetulnya kalau kita misalnya karena yang untuk menjalankan diet ini kalau seandainya prinsipnya seperti tadi isi piringku itu kan semua makanan boleh makan tidak ada pembatasan cuma tinggal cara mengolahnya seperti apa, mengurangi goreng-gorengan makanan kalau digoreng apalagi protein kalau sampai digoreng dia sudah mengalami denaturasi ya jadi seperti itu jadi udah terjadi penggumpalan protein yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Berarti ini harus kalaupun misalkan mereka ingin memilih metode diet mayo atau keto ini harus dengan konsultasi dengan ahli gizi begitu ya Pak ya? Tentunya harus seperti itu. Jadi cuma biasanya kalau ahli gizi kita tetap ilmu yang kita ajarkan semua harus saling menambahkan. Ya tidak ada satu gizi pun makanan itu yang sempurna, hanya ASI saja. Oke. Nah Pak, lalu jika mau menurunkan berat badan seperti itu, bagaimana dan siapa saja yang harus melakukan itu? Nah jadi untuk menurunkan berat badan siapa dulu? Nah tentunya dia yang mempunyai misalnya berat badan yang berlebih, itu satu dulu bahwa yang kita pegang untuk itu. Atau memang dia ingin misalnya berat badan mencapai normal, tentunya yang berlebih kan. Kalau dia sudah kurus ngapain? Atau dia normal ingin menguruskan lagi, ngapain? Tujuannya untuk apa gitu kan? Kecuali tadi ingin misalnya dia aktris gitu kan, atau dia model diperlukan, ya terserah dia mungkin dia perlu. Tapi itu berbahaya kah Pak kalau misalkan seperti artis, model untuk menuntut profesinya? Berbahaya kalau diet yang salah. Nah gitu tadi kan. Jadi dia misalnya menggunakan mengurangi satu makanan tertentu, dia tidak makan misalnya nasi tidak makan karbohidrat sama sekali selama berapa jangka waktu, sedangkan tubuh perlukan karbohidrat gitu kan. Nah jadi seperti itu, jadi sudah alaminya lah bahwa tubuh kita memerlukan zat-zat gizi yang ada 3 fungsi utama sebagai sumber zat tenaga, sumber zat pembangun dan sebagai zat pengatur ya. Jadi kalau pengatur tadi dari buah dan sayur, vitamin dan mineral yang perlu sekali. Jadi kita perbanyak nanti makan buah dan sayur. Jadi ada tips untuk menurunkan berat badan yang dari Kementerian Kesehatan juga. Yang pertama jelas untuk mengurangi keasupan energinya, yaitu mungkin kalau ini anjuran umum ya secara umum gitu kan. Kemudian yang jangan lupa adalah peningkatan aktivitas fisik, olahraganya olahraganya yang baik dan benar ya. Jadi nanti minimal 30 menit sehari. Kemudian juga tidak mengurangi jumlah konsumsi makanan sehari-hari secara drastis. Nah ya kan, karena berakibat bisa jadi pusing, lemas gitu kan, kemudian juga bisa berkeringat dingin atau gejala lain yang bisa membahayakan kesehatan malahan kalau untuk menurunkan berat badan yang secara drastis tidak makan sama sekali gitu kan. Kemudian itu tidak mengandalkan, itu tidak boleh ya. Nah yang penting lagi juga ada satu, tidak mengandalkan makanan formula kan yang Allah Ta'ala ciptakan dari alam. Sesuatu yang dari alam itu dibuat, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa ya janganlah bentuk kemasan. Kembali ke makanan kupasan, kurangi makanan-makanan kemasan dan juga tidak menggunakan obat-obatan ya tanpa pengawasan oleh dokter itu. Jadi ini tips yang untuk menurunkan berat badan. Oke. Ya.
Kalau misalkan mereka, ini kita berbicara masalah menurunkan berat badan. Kalau misalkan dengan pola-pola yang seperti itu tadi, mereka merasa tidak puas, lalu mereka menggunakan cara yang instan, mengkonsumsi obat diet. Nah itu bagaimana tuh Pak? Nah itu tadi, dia ingin seperti apa sih tujuannya? Ingin tujuan dia seperti menurunkan berat badan seperti itu karena nanti bisa jadi depresi gitu kan. Rata-rata orang yang punya prinsip untuk menurunkan berat badan dengan drastis, dia biasanya ada depresi. Dia merasa malu dengan orang atau seperti apa. Nah itu jadi berbahaya. Secara mental juga berbahaya. Depresi, ya? Iya, malahan dari akhirnya bukan cuma penyakit yang ibaratnya dari pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi, tapi juga pikiran dia tidak sehat. Padahal kan secara pengertian dari WHO, sehat itu adalah sehat lahiriah dan juga batinnya. Ibaratnya fisik dan mentalnya harus sehat. Nah seperti itu. Ingin tujuan fisiknya saja kita, tapi juga mental kita bermasalah, kan juga tidak sehat. Berarti ini akan menimbulkan efek jangka panjang. Jelas sekali kalau tidak diatur makanannya dengan baik gitu kan. Jika diet ini dia melakukan diet karena untuk menguruskan berat badan, lalu dia berhenti melakukan diet ini, apakah berat badannya akan kembali? Bisa jadi seperti itu, karena dia sudah kebiasaan tubuhnya ya, karena dia namanya manusia ya, dia gatal sekali nanti kembali lagi. Karena kalau dia sudah harus membiasakan diri itu jadi tradisi, makanya saya bilang tadi istiqomah ya, istiqomah ya Pak ya. Nah itu kuncinya. Wah, ya, artinya bahwa kalau memang ingin menjalankan diet ya udah benar-benar tuh sampai ke belakangnya seperti itu. Tapi yang sudah sesuai dengan aturan, bahwa apa yang di aturan ini berarti sudah melalui proses penelitian. Ya, jadi secara umum WHO juga menyebutkan makanan-makanan yang bermanfaat untuk tubuh seperti ini. Dari Kementerian Kesehatan juga sudah menyatakan bahwa diet yang sehat itu seperti ini. Ini loh makanan yang sehat. Kalau ingin mengatur, ya batasin aja, dikurangin seberapa porsi yang perlu dikurangin gitu. Tapi tidak menghilangkan zat gizi yang tertentu tadi. Kebutuhan misalnya kalori dia perlu, dari karbohidrat perlu. Ya jangan dihilangkan karbohidrat sama sekali dong dari sumbernya. Kemudian dia perlu juga vitamin dan mineral. Jangan juga dihilangkan gitu. Yang penting juga cairannya terpenuhi gitu. Oke. Akan berbicara masalah pola diet ini banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali. Tadi ada masalah asupan gizi, pola makannya, bagaimana mengatur pola makannya. Terus kalau misalkan diet ini dia juga menggunakan metode berolahraga begitu. Juga bisa jadi salah satu cara untuk menguruskan badan atau mengatur gizi dalam tubuh dia ya Pak ya? Iya, karena itu. Oke, tapi tahan dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda. Pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah Pak Yuda tadi berbicara masalah metode diet. Banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan untuk diet ini ya Pak ya. Salah satunya tadi olahraga. Nah kira-kira olahraga yang seperti apa yang bisa dilakukan orang yang ingin melakukan diet? Baik, saya ulang sekali lagi bahwa tentu prinsip diet yang berdasarkan PUGS bahwa salah satunya selain menjaga pola makan adalah juga cuci tangan, kemudian aktivitas fisik dan juga olahraga di situ secara teratur dan memantau berat badan. Jadi 4 pilar ini harus jadi satu paket, gitu kan? Jadi berarti untuk mencuci tangan ini selain kita sebelum memulai makan, minum, juga olahraga juga perlu ya Pak ya? Nah, iya, olahraga tadi perlu. Maksud saya cuma ingin menegaskan kembali, mungkin ada yang kelupaan bahwa empat pilar PUGS ini, pedoman umum gizi seimbang, kita harus pegang dulu. Salah satunya adalah olahraga yang seperti Mbak Sari katakan tadi ya, bahwa tentu olahraganya seperti apa? Olahraga yang prinsip berdasarkan dari Kementerian Kesehatan sudah menegaskan bahwa olahraga ini adalah yang BBTT. Apa itu BBTT? Nah ya, baik gitu kan, artinya olahraganya dalam satu hari 30 menit gitu kan. Terdiri dari misalnya itu maksimal atau minimal? Ya 30 menit itu tergantung kapasitas sudah cukup ya, minimal 30 menit. Minimal 30 menit dalam satu hari. Dalam satu hari gitu. Dan kan. itu harus rutin ya? Rutin kalau ingin mendapatkan. Tapi ada lagi minimal 1 minggu mungkin sampai 3 kali 1 minggu. 2 sampai 3 kali lah minimalnya lagi. Kemenkes sudah mengatur itu. Tapi kalau ingin misalnya diet, dia wajib tiap hari gitu kan. Apa yang dimakan dia harus juga olahraga yang teratur. Harus ada gerak ya tubuhnya. Iya, karena tanpa harus
untuk membakarnya pakai apa dong? Untuk supaya energinya keluar, keringatnya keluar dari segala macamnya. Jadi ada metabolisme untuk dibakar. Kemudian baik tadi, jadi ada pemanasannya mungkin 5-10 menit dan juga nanti inti dan juga setelah itu bagian yang ingin diharapkan dan bahkan ada pendinginan nanti. Ya, itu baiknya seperti itu. Kemudian benarnya pilih olahraga yang paling digemari, aman, mudah, misalnya sesuai dengan kondisi fisik. Ya, jadi gerak yang dilakukan benar. Jadi jangan sampai melakukan gerak itu ibaratnya yang ibaratnya akan mencederai otot ya atau melakukan itu kira-kira olahraga yang seperti apa tuh Pak yang aman yang bisa dilakukan? Banyak gitu kan, mau berlari, mau berenang gitu. Misalnya berlari aja. Berenang juga bisa. Iya enak, misalnya kalau berenang misalnya tidak benar gitu dilakukannya ya asal-asalan bikin bisa jadi cedera otot dong ibaratnya. Jadi dia harus pemanasan dulu sebelum dia terjun ke kolam renang kan harus ada pemanasan yang diharapkan gitu kan. Kemudian terukur gitu kan. Nah, diukur tadi salah satunya nanti dengan hitung denyut nadi gitu kan. Kalau misalnya caranya menghitung denyut nadi bagi orang awam bagaimana itu? Tergantung umur dong. Jadi misalnya maksimalnya misalnya kita 220 standarnya untuk menghitung denyut nadi maksimal latihan kita dikurang 40. Jadi misalnya dikurang umur maksudnya. Gitu. Dikurang umur. Jadi maksudnya kalau Mbak Sari misalnya sekarang umurnya 25 berarti 120 dikurang 25 berarti 195. Jadi karena nanti saat olahraga gitu kan maksimal denyut nadinya mencapai segitu. Kalau sudah sampai segitu, wah itu bisa. Dihitungnya saat olahraga atau sebelum atau sesudah olahraga? Nah, saat olahraga dong itu yang diharapkan terukurnya tadi. Jadi jangan sampai tuh misalnya nadinya itu mencapai maksimal seperti itu, gitu kan. Itu denyut nadi maksimal. Tapi dia ada endurance-nya ya udah sekitar normalnya lah 100 ya, sekitar segitu 60 per menitnya. Atau misalnya makanya tadi maksimalnya saya bilang kurang umur, 220 dikurang umur. Jadi jangan sampai segitu, terukur dia. Jadi endurance-nya yang maintenance balance-nya seperti itu. Jadi umurnya nanti intinya jangan sampai maksimal dulu lah. Jadi kalau misalnya diharapkan sampai 60 sampai 80 berarti sudah bagus itu normalnya atau sampai 100 sudah cukup. Ya tapi kalau sudah nanti dia sampai ngos-ngosan berarti itu sudah tidak benar tuh olahraganya. Ya kemudian yang teratur. Jadi mungkin kalau tadi teratur kita bicara dengan baik tadi ya teratur 3 kali seminggu gitu kan untuk Kementerian Kesehatan seperti itu mengaturnya ya 2-3 kali seminggu. Harus punya jadwal yang jelas begitu ya. Ya, kalau misalnya kalau untuk menurunkan berat badan ya harus setiap hari dong ya dia untuk untuk menurunkan berat badan untuk olahraganya. Jadi ingat prinsipnya adalah BBTT. BBTT. Ya, baik, benar, terukur dan juga teratur. Oke. Kalau untuk olahraga ini kira-kira olahraga yang paling istilahnya paling aman dilakukan orang untuk diet ini apa nih Pak? Karena kan zaman sekarang orang banyak selain mengatur pola makan juga orang-orang di luar sana senam atau mungkin nge-gym itu bagaimana tuh Pak dengan dua jenis olahraga itu? Oh iya, nanti ada kalau kita bicara misalnya masalah olahraga, ada olahraga permainan gitu kan, ada olahraga yang memang yang diharapkan tadi yang BBTT gitu kan. Yang penting dia memang melakukan hal yang baik dulu, yang baiknya tadi seperti apa? Bahwa dia ada pemanasan dulu, mungkin 5 sampai 10 menit gitu kan. Baru nanti juga terakhirnya dia ada pendinginan. Jadi hal itu pegang aja. Jadi misalnya kalau dia pun ibaratnya berlari udah cukup baik sebetulnya 30 menit sehari. Kemudian yang penting dia beraktivitas. Tapi beda dengan aktivitas ya. Kalau aktivitas mungkin kita menyapu, oh jangan sampai gua keringat sudah gitu. Bukan, karena itu aktivitas bukan olahraga. Yang penting olahraga prinsipnya itu tadi. Mau jenisnya apa saja prinsipnya itu. Harus BBTT. Oke. Ya. Kalau untuk diet yang salah itu seperti apa nih Pak? Cara diet yang salah itu yang seperti apa? Aku nanya ke cara diet yang salah. Intinya kan berarti kalau bicara diet yang salah berarti yang tidak sesuai dengan yang benar dong ya. Berarti kan karena ada benar dan salah. Yang harus dihindari dan membahayakan untuk orang yang melakukan diet itu yang seperti apa? Intinya Pak? Seperti tadi bahwa yang prinsip yang diet yang seimbang tadi dengan isi piringku yang mudah digambarkan bahwa setengah bagiannya itu adalah makanan pokok dan juga lauk ya, kemudian juga sayur dan buah. Ya kalau misalnya diet yang salah berarti dia ada menghilangkan dong isinya dari dietnya itu tadi. Kalau kecuali bagi untuk yang tadi obesitas gitu kan, yang prinsipnya dia pakai teh. Setengah bagian piring itu adalah buah dan sayur, setengahnya adalah porsi karbohidrat dan juga proteinnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara diet yang salah ya kalau dia asal-asalan kemudian jajan makanan sembarangan gitu kan. Itu bukan diet ya Pak ya? Ya, bukan diet jatuhnya kan. Artinya kita sudah diciptakan pohon-pohonan yang bisa menghasilkan buah, umbi-umbian yang masih terlihat bentuknya. Jadi semakin mirip aslinya makanan itu semakin sehat maka.
Nah, kita lihat sekarang kalau pabrikan itu berbagai macam kan menjanjikan, misalnya aja contohnya tanpa pemanis, misalnya gulanya cuma 5 gram atau 2 gram aja misalnya. Ternyata dia macam-macam tuh jenisnya, ya kan? Padahal sama dengan pabrik. Oke, terakhir Pak, harapan atau himbauannya ke masyarakat yang ingin melakukan diet atau mengatur pola makan mereka ini seperti apa nih Pak? Nah jadi kita kembali dulu, mereka melakukan diet itu untuk apa? Salah satunya adalah tujuan untuk hidup sehat. Nah jadi dari Kementerian Kesehatan aja ada gerakan masyarakat hidup sehat. Nah untuk gerakan masyarakat hidup sehat itu ada 7 pilar, ya 7 langkah gerakan masyarakat. Yang pertama melakukan aktivitas fisik. Ya, kemudian yang kedua makan buah dan sayur yang teratur setiap hari. Kemudian tidak merokok. Kemudian keempat tidak mengkonsumsi makanan minuman beralkohol. Yang kelima melakukan cek kesehatan secara teratur dan secara atau berkala. Ya, jadi itu yang kadang terlupa. Gitu. Kemudian yang keenam menjaga kebersihan lingkungan dan yang ketujuh menggunakan jamban sehat. Jadi itu. Nah dari 7 ini kita mungkin rasanya kementerian masih 3 menggunakan. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik, kemudian makan buah dan sayur lebih banyak lagi porsinya mungkin yang selama ini karena dari penelitian bahwa kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Padahal buah dan sayur kita khususnya Kalimantan Selatan aja kita lihat aja pekarangan begitu melimpah sebetulnya ya. Tapi kenapa ya, Pak, ya? Tapi kenapa kita masih minimal sekali untuk mengkonsumsi buah dan sayur dalam kebutuhan sehari. Dan juga yang ketiganya yang dari 7 tadi kementerian baru 3 untuk lebih menggalakkan lagi atau ya harus dilakukan yaitu melakukan cek kesehatan secara berkala. Jadi itu penting juga bahwa dia untuk misalnya menurunkan berat badan bagaimana dulu kondisi tubuhnya, gula darahnya seperti apa, kondisi tubuhnya, tekanan darahnya juga seperti apa. Itu dia harus lakukan secara berkala. Oke, berarti penting juga untuk melakukan cek kesehatan secara berkala ya Pak ya. Penting sekali. Tidak menunggu sakit ya Pak ya. Nah itu tidak menunggu sakit ya. Oke, pemirsa berarti ini diet ini bukan untuk satu tren atau hanya ikut-ikutan aja. Benar, begitu ya Pak ya, tetapi diet lebih kepada mengatur pola makan yang tujuannya untuk mengontrol menjaga kesehatan, capainya untuk hidup sehat begitu ya Pak ya. Oke, pemirsa ini kita akhiri dulu di episode kali ini diet aman dan sehat, dan terima kasih banyak Pak Yuda sudah berkenan hadir di studio kami di Ruang Sehat. Semoga informasi tadi pemirsa bermanfaat untuk Anda. Saya Purnama Sari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Apa tadi?